akhirnya masuk surat dari partai politik, ya. Kemudian memang betul kalau masih ada sengketa, masih ada dinamika internal, tentu harusnya diselesaikan dulu di internal. Ya, baru kemudian DPRD memproses masuk surat ke KPU. Artinya surat ke KPU ini harusnya sudah clear begitu. Nah, persoalan diberhentikan inilah yang namanya diberhentikan ya. Itu kan ada hak politik, kemudian ada macam-macam dan lain-lain lah begitu. Jadi proses PAW akan terjadi problematika kalau yang diberhentikannya ini ya itu mengajukan proses sengketa. Apakah di mahkamah partai ya atau mungkin di institusi-institusi lembaga peradilan yang ada di negara kita begitulah. Nah, kalau dinamika internal ini tidak selesai, belum selesai, tentu kan bagaimana tarik-menarik kepentingan. Ya. Mau tidak mau, quote and quote, kami penyelenggara juga ini ditarik-tarik dalam situasi konflik internal ini. Gitu. Kalau kita tidak cermat, kalau kita KPU tidak teliti, tidak cermat, ya, akhirnya kita tertarik juga pada rangkaian konflik ini. Nah, tentu ini yang saya sebut tadi lampu merah, ya. Kalau diberhentikan ini, kan yang diberhentikan ini punya hak politik, dia membela. Ya. Ada alurnya, saya kira undang-undang partai politik sudah jelas. Diajukan ke mahkamah partai, ya kemudian mahkamah partai bisa mengeluarkan putusan tidak puas, bisa ke lembaga peradilan yang lain dan lain-lain. Ini kan panjang gitu. Proses peradilan di kita ini, khususnya peradilan umum, mungkin nanti Pak Sugianto bisa menyampaikan, ini kan cukup panjang gitu. Nah, sementara partai politik mungkin juga ingin segera mengisi ya caleg atau calon mohon maaf bukan calon, anggota DPRD yang di bawahnya ini calonnya begitu ya, juga mungkin tidak sabar ingin duduk begitu ya. DPRD tadi juga mungkin secara struktural juga punya fungsi kalau lebih lengkap ya lebih bagus dan lain-lain gitu. Inilah saya kira problematikanya kalau diberhentikan itu disitulah sengkarut kepentingan ya yang sebenarnya saya tegaskan itu di wilayah partai politik. Jangan sampai wilayah partai politik bola panasnya kemudian diserahkan ke penyelenggara. Nah itu yang saya kira saya menyebut lampu merah ini banyak kejadian bola panasnya ya atau kemudian sengketanya itu tidak selesai di internal kemudian kadang mengarah kepada kita sebagai penyelenggara. Itu yang saya bilang akhirnya menjadi lampu merah. Demikian mungkin Kang Pendi. Oke, terima kasih Kang Ajindun. Tadi sudah disampaikan bahwa soal yang diberhentikan memang harus sudah clear terlebih dahulu di internal partai politik ya, sehingga bola panasnya itu tanda kutip tidak sampai di KPU. Baik, coba untuk mengelaborasi lagi dan sambil dieksplorasi pertanyaan-pertanyaan tadi seputar yang diberhentikan kepada Pak Dr. Sugianto. Bagaimana pandangan Bapak terkait tadi Pak, yang soal bahwa alasan PAW yang poin yang ketiga diberhentikan itu secara konsekuensi hukumnya nanti akan seperti apa Pak Dokter? Pak Dr. Sugianto? Masih monitor kah? Oke, terima kasih. Udah jelas ya? Udah jelas? Oke, ya, terima jelas, kasih. Jelas. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pandut tadi, KPU Jawa Barat, tentang mekanisme tentang diberhentikan, itu tidak serta-merta saya kira memang memberhentikan seseorang, baik dari partai politik atau dari anggota dewan, itu tidak mudah. Kan itu memang karena dia sudah punya itikat baik dengan menjadi seorang politisi. Pertama, saya melihat kondisi saat ini Indonesia sangat prihatin sekali bagi saya. Tentang KPU pusat, DPR RI pusat. Saya sebagai contoh aja dulu. Harun Masiku itu apa sih yang sebenarnya? Ada apa di balik itu? Kenapa bicara tentang partai politik?
penggantian antar waktu, menyeret bermasalah hukum. Ini adalah problema sekali kan itu. Makanya apa yang disampaikan tadi, KPU itu harus sebagai penyelenggara itu harus hati-hati. Jangan selonong boy, jangan ceroboh lah, jangan tergoda aliran setan-setan yang tidak jelas mekanismenya itu. Itu yang perlu saya was-was. Siapa bilang KPU itu sebagai penyelenggara tidak diawasi, awas hati-hati. Jadi saya sangat prihatin sekali. Harun Masiku sampai sekarang apa yang terjadi? Makanya dalam hal konteks itu saya berharap mekanisme yang sebut diberhentikan itu ada istilah karena anggota dewan sebenarnya notabene anggota partai politik melanggar garis partai politik. Etika partai politik itu bisa diberhentikan. Itu hak partai, boleh memberhenti, boleh hak partai. Silakan, tidak menjadi masalah. Secara hukum dibolehkan mereka saja. Tapi kalau diberhentikan tidak ada dasar, tanpa ada dasar, tentunya adalah itu akan mengajukan punya hak yang diberhentikan punya hak mengajukan kepada Mahkamah Kehormatan Partai Politik. Nah, disinilah yang punya hak di situ. Tentunya tidak serta-merta diberhentikan langsung ini. Makanya beda diberhentikan sementara karena proses hukum, tersangkut hukum, beda dengan diberhentikan karena melanggar kode etik garis partai politik. Ini harus bisa bedakan. Yang menjadi bumerang, menjadi konstelasi politik cukup tajam, problemanya cukup tajam. Ini adalah diberhentikan oleh partai politik tanpa ada dasar, karena dianggap melanggar garis partai politik, melanggar ADART partai. Itu diberhentikan. Ya. Dia bersalah atau tidak nanti itu adalah ada ranah pos untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Partai Politik. Ini adalah dalam konteks hukum yang kita bicara. Dalam undang-undang partai politik sudah jelas harus ada di situ. Makanya saya kira partai politik pun harus negarawan lah. Penyelenggara partai politik harus negarawan, artinya harus berdasarkan ketentuan proses tadi. Jadi sangat beda antara diberhentikan karena tersangkut proses hukum dan diberhentikan oleh partai politik yang dianggap yang tadi yang saya sampaikan. Ini menjadi masalah lagi juga. Maaf Pak Dokter. Jadi saya mendengar yang sampaikan pertanyaan. Dokter, maaf. Ya, siap. Ya, jadi artinya bahwa partai politik punya kewenangan penuh ya untuk melakukan pemecatan, pemberhentian gitu. Partai politik punya kewenangan dalam konteks seperti itu punya kewenangan. Tapi kalau itu dia diberhentikan tidak berdasar sesuai aturan, tentunya dia punya hak juga melakukan gugatan kepada Mahkamah Partai tadi sebelum itu diberhentikan. Nah, dalam konteks seperti itu tidak serta-merta langsung dilanjutkan menjadi PAW, tapi ada proses selesaikan dulu di tingkat partai politiknya, selesaikan di internal partainya dulu, baru selesai, baru diproses. Itu aja. Silakan. Oke, baik. Ini menarik, Pak Dokter. Tadi ke Kang Endun disampaikan oleh Pak Dokter bahwa ketika anggota DPRD diberhentikan, kemudian dia melakukan upaya hukum ke Mahkamah Partai, itu kemudian langkah ataupun proses mekanismenya akan seperti apa, Kang Ajindun? Ya, jadi kalau ada yang diberhentikan seperti yang disampaikan Pak Sugianto tadi, diberhentikan dasarnya tahu-tahu misalnya dipecat, tidak jelas alasannya dan lain-lain. Tapi saya kira kalau partai politik memberhentikan atau memecat itu kan jelas ya, mungkin ada dasar atau alasannya begitu. Setahu saya ketika membaca undang-undang partai politik, proses pemecatan, kemudian juga proses membela hak anggota partai politiknya, membela dan lain-lain, mungkin nanti bisa ditanyakan ke Kang Harun ya. Itu saya yakin itu mungkin sudah dilakukan ya, diberikan ruang untuk membela diri atau apa di Mahkamah Partai dan lain-lain begitu ya. Nah, tentu terkait dengan proses PAW, apabila ada anggota DPRD yang sekarang existing duduk misalnya, tahu-tahu dipecat, kemudian dia sudah dipanggil klarifikasi di Mahkamah Partai, tapi tidak puas, kemudian dia mengajukan lagi ke peradilan lain begitu ya. Tentu dampak ke PAW-nya ini tidak bisa diproses.